Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fazal Zahra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory management. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory management yang ada di buku Hanson Mowen Managerial Accounting chapter 14. Yang pertama, apa sih inventory management itu? Sebenarnya kita bakal bahas apa sih gitu. Jadi inventory management itu sebenarnya kayak kita bahas tentang berapa persediaan yang harus saya beli, kapan saya harus membeli persediaan, berapa harga persediaan yang harus saya beli, dan berapa kuantitasnya. Yang pertama itu ada jenis inventory cost. Nah, jenis inventory cost ini dibagi menjadi dua, yaitu persediaan yang dibeli dan persediaan yang diproduksi secara internal. Untuk persediaan yang dibeli, kita ada ordering cost dan carrying cost. Untuk carrying cost-nya sendiri itu mencakup tentang insurance, tax, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan. Untuk yang persediaan diproduksi secara internal, itu terdapat setup cost dan carrying cost. Nah, carrying cost-nya ini sama seperti yang di persediaan yang dibeli. Selanjutnya, itu ada pengelolaan persediaan perusahaan. Yang pertama itu ada traditional inventory model. Nah, traditional inventory model ini memperhitungkan total cost inventory. Jadi, semua biaya persediaan itu dijumlah. Ordering cost ditambah carrying cost, yang bisa dihitung dengan rumus total cost sama dengan P kali D per Q ditambah C kali Q per 2. Untuk P-nya itu sendiri yaitu cost pemesanan per satu kali order atau cost produksi per satu kali produksi. Untuk D-nya itu jumlah unit permintaan diestimasikan dalam 1 tahun. Untuk Q-nya itu jumlah unit yang dipesan per order atau per produksi. Dan untuk C-nya yaitu cost penyimpanan persediaan per unit. Selanjutnya di traditional inventory model itu ada perhitungan economic order quantity dan reorder point. Nah, untuk yang EOQ itu sendiri itu sebenarnya apa sih? EOQ itu kayak hitungan paling hemat bagi suatu perusahaan untuk mengorder dalam berapa unit gitu. Atau bisa disingkat dengan kuantitas pesanan yang dapat meminimalisir total cost. Bisa dihitung dengan cara akar 2 kali P kali D per C. Untuk yang ROP-nya itu sendiri yaitu waktu ketika perusahaan seharusnya memesan atau memulai suatu produksi. Bisa dihitung dengan cara rate of usage dikali lead time. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, yaitu PT ABC adalah perusahaan yang menggunakan traditional inventory model. Biaya yang dikeluarkan tiap mengajukan dan memproses pesanan pada supplier yaitu $25 per pesanan. Nah, pada setiap pesanan, PT ABC memesan sebanyak 1.000 unit. Estimasi total permintaan dalam 1 tahun yaitu 10.000 unit. Biaya yang harus dikeluarkan PT ABC untuk menyimpan di gudang yaitu $2 per unit. Jadi, berapa total cost inventory dan EOQ-nya? Nah, diketahui di situ P-nya sebesar $25 per pesanan, lalu demand-nya yaitu 10.000 unit, quantity-nya 1.000 unit, dan C-nya itu $2 per unit untuk penyimpanan di gudang. Perhitungannya bisa dilihat ini total cost-nya yaitu PD per Q ditambah CQ per 2. Kita didapat 25 kali 10.000 per 1.000 ditambah 2 kali 1.000 per 2. Nanti didapat hasilnya $1.250, dan untuk perhitungan EOQ-nya akar 2 PD per C. Nah, ini diketahui akar 2 kali 25 kali 10.000 per 2. Hasilnya akar 250.000, lalu kita dapat EOQ-nya 500 unit. Selanjutnya,
pengelolaan persediaan perusahaan yang kedua yaitu Just-in-Time Inventory System. JIT ini kayak perusahaan meniadakan gudang atau persediaan gitu. Jadi barang bahan baku itu datang tepat waktu ketika perusahaan akan memulai suatu produksi. Nah, jadi setiap operasi hanya menghasilkan apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan operasi berikutnya. Untuk material atau suprakitan tiba tepat pada saat produksi berlangsung sehingga permintaan dapat dipenuhi. Contohnya pada restoran McDonald, ketika kita membeli burger pasti pelayannya langsung mengambil burger yang sudah tersedia di rak. Terus ketika burger yang tersedia di rak itu sudah habis, lalu chefnya bakal memasak dan langsung mengisi rak tersebut. Jadi persediaan di rak itu bakalan ada sesuai demand-nya. Terus untuk perbedaan skema traditional manufacturing layout sama JIT manufacturing layout ini bisa dilihat kalau traditional manufacturing ini produk A dan produk B itu diproduksi secara bergabung gitu, bersamaan di antar departemennya. Kalau buat JIT itu dia kepisah. Jadi departemen A, produk A itu ada departemennya sendiri, produk B ada departemennya sendiri gitu. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.